Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita kali ini mau nge-review Seeking Spectre. Ini kenapa basah? Ya, kita habis tes di hujan deras ya. Nanti kita iniin videonya. Mungkin teman-teman bisa dengar juga suara dari rekaman ini, masih hujan deras ya. Nah ini Seeking Spectre tadi kita tes kurang lebih 3 menit kita hujan-hujanin, jadi bukan pakai semprotan air tapi memang hujan deras. Sambil nge-review saya lap kering dulu ya. Ini asli basah beneran. Pokoknya nanti dikasih cuplikan videonya ya, atau teman-teman nanti lihat di awal. Saya hujan-hujanin dulu ini Seeking Spectre yang terbaru ya. Seeking Spectre ini yang sudah tidak ada switch anti-reverse. Nah, ketika tidak ada switch anti-reverse, harusnya proteksi dia terhadap cipratan air supaya tidak masuk ke dalam mesin khususnya itu lebih baik. Oke, ini kita lap-lap permukaan aja dulu, kita ciprat-cipratin sedikit. Nah, sudah diciprat-ciprat, coba kita keringin lagi dan nanti kita lihat seperti apa dalemannya. Oke, jadi langsung aja. Seeking Spectre yang terbaru dari Seeking ya, King yang sudah teman-teman tahu ya, dia merubah logonya menjadi lebih ajib lagi ya. Ini water resistant lagi. Oke, kita harus garis bawahi water resistant, tidak ada salt ya. Ini water resistant, jadi nggak ada salt, nggak ada air lautnya. Untuk bearingnya dengan 51 seal bearing. Kalau handle bisa pindah kiri kanan, smooth operation, saat water seal. Nah ini sealnya yang saat water ya. Jadi ceritanya water sealnya itu bisa kepake untuk memproteksi air laut karena mengandung kadar garam. Carbon drag washer kita intip, instant reverse. Oke, ya karena memang ini tidak bisa mundur sebetulnya ya, jadi maju terus. Computer balance computerized system, power handle, air rotor, graphite body dan V-shape spool. Itu untuk spesifikasinya. Yang kita pegang ukuran 2000 ya. Ini yang kita pegang, rasio 521, maksimal drag 9 kg. Daya tampung tali kalian bisa baca di sini. High technology, excellent, high output, safe quiet operation, spesifikasi seal ball bearing dan design and engineering in Japan. Ini ya. Ini di dalam boxnya tidak ada, ada ya, ada skematik. Ada skematik untuk Seeking Spectre ini, teman-teman bisa lihat nanti ya, untuk apa aja part-part pendukungnya. Tapi sambil berjalan kita review aja, karena ini mumpung masih basah ya, bukan mumpung masih anget. Mumpung masih basah, kita coba intip dalemannya. Tapi sebelum dalemannya kita pantau dulu deh luarnya. Spectre 2000, ih ganteng banget ya bodinya. Ini bikin penasaran guys. Biasanya di reel-reel yang ada kayak gini ini pakai worm shaft ya biasanya. Tapi kita intip aja. Untuk bodinya agak mirip Vortex. Untuk rotornya rigid ya, bener. Saya suka ini tingkat kekerasannya ada ya. Jadi ini nggak benyek ya. Terus untuk spool pastinya aluminium ya. Ini kita coba bunyiin dulu. Oke, handle juga CNC aluminium cutting. Lalu untuk ini nih bell wire sama pakai yang kayak Vortex sama yang Phantom, keren banget kayak gini. Untuk tendangan baliknya kita tes, iya empuk ya, empuk banget nih. Ini kan dia nggak bisa mundur ya, karena tidak ada switch anti reverse dia nggak bisa mundur. Tapi kita coba tendangan baliknya empuk ya. Saya coba pentokin dulu. Nah ini posisi mentok. Saya push, ini kurang momentum ya. Kalau posisi mentok nggak bisa, jangan. Nah tapi kalau posisi ada awahan, ada ancang-ancang itu empuk. Tapi kalau posisi mentok dia agak berat ya. Bisa sih kalau pakai tangan ya, kalau pakai tangan ke rotor dia empuk. Tapi kalau pakai handle, saya tuh orang yang sayang sama drat handle. Jadi kalau posisi mentok saya nggak mau paksain pakai handle gini. Bisa sebetulnya, tuh kita paksa. Tapi itu mungkin kalau untuk tingkat keawetan bakal berefek pada drat di handle ini, bakal berefek pada main gear ini. Jadi diusahakan tidak seperti itu, oke? Ini untuk rubber sealnya sebelah kanan, pastinya power handle. Mungkin saya loncat-loncat nge-reviewnya karena ini masih basah. Ingin sekalian mumpung masih basah. Sebelumnya kita timbang dulu deh ya.
Nanti sekalian ngebahas seal-sealnya. Seal-seal lah. Nah, untuk bobotnya ukuran 2000 ada di 237 gram. Untuk bodinya emang keren, tadi kita udah bilang putaran halus. Rasionya rasio 5, kita cek dulu dari sini. 1 2 3 4 5 lebih 2 ya. 5 lebih 2. Untuk klikernya kayak gini. Itu untuk suara klikernya ya, dari Seeking Spectre. Oke, kita coba langsung bedah aja ya teman-teman. Kalau untuk tampilan mah nanti juga kalau kalian mau beli ada itunya ya, ada foto-foto desainnya. Ini kita seulas aja, memang keren, saya juga suka. Struktur bodi yang kuat. Di sini rubber seal kita lihat. Oke. Di sini ada cipratan air ya. Di sini ada cipratan air. Tapi kalau di sini ini bukan basah, ini oil. Ini minyak ya. Jadi memang sudah ada grease di bagian key washernya. Saya coba tarik dulu spoolnya. Saya coba lap dulu bagian sininya. Oke. Ini basah ya. Ini basah. Saya coba lap dulu di bagian sini. Oke, dan di sini ini minyak. Ini minyak, tidak hilang dalam sekejap ya. Saya gini-giniin juga nggak hilang. Beda kalau air ya. Ini minyak. Nah, di bagian sini basah ya. Tuh, kehujanan karena memang tadi kita hujanin 3 menit, guys. Lumayan loh itu. Posisi 3 menit hujannya deras sekali. Saya keringin dulu. Oke. Sambil berjalan. Cukup segitu aja dulu dan kita pantau bagian drag washernya. Oke, bagian drag washer ini kering ya. Ini kembali lagi, ini bukan air ya. Ini minyak, ini oil atau pelumas. Nah, ini ya. Ini oil. Nah, pelumas ini licin. Ini juga sudah ada grease-nya, ini bukan basah. Ini sudah ada grease. Ini juga sudah licin, oil. Oke, bagus. Saya lihat nggak ada jejak air di key washernya. Jadi proteksi dari seal depannya menurut saya sudah cukup efektif. Ini kelihatan yang basahnya bukan di sini ya. Saya coba lap di sini ya. Nih, saya lap di sini. Itu yang basahnya ada di bagian dalam. Jadi kalau kita buka, nih kalau kita buka, yang basahnya ada di bagian sini. Tuh, ini yang basah, guys. Kalau ini lap baru. Jadi bagus, dia kan tadi nutup gini. Dia hanya ada di sini airnya, nggak sampai ke dalam. Keren. Ini rubber sealnya. Terus spool udah. Sekalian di review ada 3 key washer, ada 3 valve ya. Terus ke bagian handle saya intip dulu. Di sini nggak ada jejak air, saya lihat. Di bagian bearing juga tidak ada jejak air. Handle cap, isi cap ya. Saya coba buka. Di sini ada satu tetesan air. Tapi di bagian bearing nggak ada ya. Clean. Cakep. Kita lap lagi. Sambil ngejar air sebelum habis. Kita bongkar lagi ya. Pokoknya untuk putaran smooth ya. Enak ini. Dari Seeking Spectre ini. Kita lanjut power handle. Ini advance clicker. Rubber seal. Ini juga ada penutup ya. Bagus. Langsung bongkar aja ke bagian sini. Ini untuk covernya. Oke, untuk baut masih ada nempel magnet karena garis bawahnya adalah ini water resistant ya, belum anti korosi, baru water resistant. Nah, ini bagus. Di main shaft juga kering karena apa? Karena tersapu ya. Nah, di sini kan ada rubber seal itu tersapu. Cakep. Ini kita buka. Jadi rubber sealnya udah kita temuin 1, 2, 3, 4 ya. Sudah ada 4 rubber seal. Oke, di sini ada cipratan air. Ada cipratan air. Saya coba keringin ya bagian sini. Oke. Lalu kita buka bagian rotor. Ini nuansa hujannya masih kedengeran ya, teman-teman. Di luar memang masih hujan.
Oke, rotor kita buka. Oke, di bagian rotor ini banyak air ya. Banyak air. Di bagian penutup rotor, oke, di sini ada rubber seal lagi. Cakep. Di bagian sini kering. Ini keren, ini kering ya. Ini posisinya kering. Jadi kalau kalian habis pakai mau dicuci, ini berani ya. Ini berani karena di sini kering tuh. Bagus nih. Saya sambil bongkar lagi sambil ngecek ball bearing. Jadi kita cek overall aja ya, secara menyeluruh. Untuk di bagian ya, oke, bautnya masih ada lengket-lengket sama obeng kita. Obeng si Kojo. Untuk line roller ada satu bushing dan satu bearing. Bearingnya bearing terbuka atas bawah. Nah, ini untuk bushingnya. Bushing di posisi atas, bearing di posisi bawah. Saya coba keluarin yang ini. Nah, ini ya, line roller. Ini bearingnya. Udah ketemu satu bearing. Nah, ini bahannya pasti stainless ya kalau untuk bell wire-nya. Waduh, kameranya berat sebelah, guys. Kita geser biar di center lagi. Oke, saya coba cek sebelah kanan dulu. Di sini biasanya ada apa ya? Ada balancer kalau dulu. Kalau sekarang nggak ada, tapi memang putarannya sudah balance. Untuk baut masih ada reaksi. Oke, kita buka lagi ke bagian sebelah sini. Kita intip aja ya. Ini juga masih nempel seperti ini. Oke, penutupnya udah kebuka, guys. Penutupnya udah kebuka. Nah, ini pairnya pasti udah pakai besi ya. Oke, di sini kayaknya untuk dockingnya atau apa ya namanya, pokoknya bell spring guide kan ini ya, bell spring guide. Nah, ini masih pakai ABS ini. Ini belum metal. Itu pakai ABS. Oke, kalau untuk otomatis lever kicknya dia udah pakai besi ya. Seperti itu untuk di bagian spring guide-nya. Saya coba tutup lagi karena itu pair, tapi grease-nya banyak ya. Buat teman-teman, ini lihat sekali lagi ya. Sudah full of pelumas, asik, full of pelumas. Jadi udah dikasih pelumasan yang baik ya. Di drag washer udah, di sini udah. Di dalam belum tahu ya, kita intip nanti di dalam. Ini untuk rotornya sebelah sini, sebelah mana ya? Sebelah sini aja deh. Ini masih lega ke bawah. Saya geser dikit lagi. Oke, di sini ada rubber seal. Di sini ada rubber seal. Di sini udah clear ya. Bagian luar kita udah keringin dulu dari segi airnya. Di sini bagus ya. Teman-teman, mungkin video ini agak panjang karena saya tidak ingin skip sedikit pun supaya informasinya bisa diterima dengan baik. Tidak ada cerita-cerita rekayasa dan lain sebagainya karena saya sangat tidak suka sama yang namanya settingan atau rekayasa. Saya orangnya nggak bisa dan nggak suka ya. Jadi ada dua kriteria, saya tidak bisa dan tidak suka. Untuk baut nih masih bereaksi, jadi untuk fresh water aman, salt water perawatan. Kenapa? Karena salt water itu yang harus salt water duluan sebelum alatnya adalah anglernya. Apa yang ada di kepala anglernya harus SW dulu. Maksudnya salt water itu kita harus jaga dengan baik. Masa punya barang nggak dijaga ya? Motor aja perlu diservis ya, perlu dicuci kalau kotor. Ini juga sama, perlu dirawat ya. Bagian dalam clear, tidak ada air. Saya tidak ingin menyentuh. Oke, nggak ada air. Cakep nih. Ini kita buka. Nah, untuk rubber seal-nya cakep. Dibuka dan di sini ada jejak air. Jadi dia tertahan oleh seal di bagian sini tadi ya. Nah, udah aman. Saya coba tarik untuk one way-nya beserta pinionnya beserta bearing pinion. Di sini pinionnya pakai bahan kuningan. Untuk bearingnya di depan ini ada satu spacer. Terus ini bearingnya bearing tertutup. Nggak ada jejak air ya. Nggak ada ya. Ini untuk one way-nya, ini one way.
yang sudah tidak ada tombolnya, sudah tidak ada switchnya. Dan ini untuk bearing di bagian belakang, pinion belakang. Gigi pakai kuningan ya, pinionnya pakai kuningan, cakep. Oke, kita cek lagi, siapa tahu ada bercak air. Nggak ada ya. Lanjut ke bagian bodi, ini yang jadi permasalahan dan paling utama sebetulnya. Bagian bodi kita intip dalemannya seperti apa. Oke, di bagian bawah sini ada air ya. Di bagian bawah sini ada air, di sini ada satu lubang. Mungkin ini jadi lubang yang bisa berpotensi air masuk. Tapi enggak sih, karena dia ketutup nggak ya? Oh enggak, kayaknya enggak. Ya, tidak semudah itu karena ini masuk ke sini ya. Stopper ini atau tonjolan ini dia masuk. Jadi walaupun ketika dibuka seperti lubang, tapi dia masuk. Nah, kita berharap tidak ada yang masuk supaya saat water resistannya lebih baik. Oke, saya izin lap ya. Ini air-air ini saya lap ya. Seperti itu kita selesaikan dan kita coba buka. Ini saya rasa bahannya bukan grafit biasa deh, bodinya ya. Yang saya lihat ini grafit apa nilon yang zaman now ya. Beberapa reel sudah mengklaim dia menggunakan bahan nilon, lebih ringan, lebih kaku dibanding grafit. Tapi kita cek aja. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini dari warna nih. Ini udah kelihatan dari warnanya. Kalau grafit biasanya warnanya hitam. Kalau ini kayak ada putih-putihnya. Yang beberapa campaign itu menyebutkan sebagai nilon. Untuk baut jangan sampai salah ya. Ada dua jenis baut. Baut besar atas bawah, baut kecil depan sama belakang. Nah, disinilah jeng jeng. Harus pakai lagu horor. Jeng 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 jeng. Tara. Oke, saya lihat nggak ada guys. Saya lihat tidak ada. Ini yang mengkilap-kilap itu minyak ya, bukan air. Kenapa? Saya coba diemin ya. Nanti kita lihat di akhir ya. Kalau air itu biasanya menguap, atau kalau air itu saya giniin ya, ini ya contohnya. Yang di sini saya usap gini. Kalau dia nanti hilang, tidak mengkilap lagi, itu air. Tapi kalau minyak dia tetap mengkilap. Kita lihat ya. Oke, di bagian gear, main gear ini tidak ada bercak air. Di bagian bearing juga tidak ada bercak air. Oke, saya coba perhatiin lagi. Ini grease-nya banyak ya, melimpah. Oke, nggak ada ya. Insya Allah teman-teman bisa perhatiin. Nah, saya tarik untuk bearingnya, lepas. Bearingnya tertutup. Ini untuk gearnya. Oke, gearnya halus nih, tebal, halus dan tebal. Saya coba buka lagi kemana, sini ya. Ini untuk bagian main shaftnya. Oke, saya tarik. Ini main shaftnya ya. Bagus ini. Bisa nih main Galatama sambil hujan-hujanan nih ya. Casting hujan-hujanan bisa nih. Ini ada slider guide-nya ya. Lalu untuk bearing di sana pakai bearing tertutup juga. Bearing di bagian kanan handle, bearing tertutup juga. Dan sudah ketemu 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketemu 5 bearing ya. Dan memang klaimnya pun 5+1. Oh ya, untuk slider guide-nya bagus, dia ditopang atas bawah guys. Atas bawah, bawah pakai ini. Di sini atas pakai plat. Jadi bagus ya, ada 2 penopang di slider guide-nya. Oke, di sini di OSC gear tidak ada bearing. Betul, bearingnya 5+1 dan bahan bodinya yang saya bilang ini bukan grafit biasa. Ini nilon ya. Nilon tapi rigid kok. Ya. Untuk tingkat kekakuannya bagus. Nggak ada miring-miring. Aduh, sayang guys, grease-nya guys.
Ya, nggak ada miring-miring. Saya coba simpan lagi grease-nya. Sayang guys. Cakep ya. Ini dia Seeking Spectre. Seperti ini. Saya nggak tahu kenapa pas lagi hujan langsung ingin nge-review untuk Seeking Spectre ini. Jadi biar nggak kagok gitu ya, sudah tidak ada switch anti reverse, jadinya semakin kedap. Plus ada hujan. Dan ini masih hujan, teman-teman, di luar masih hujan. Saya langsung review, mudah-mudahan suara hujannya tidak bikin banyak noise. Dan inilah review kita tentang Seeking Spectre. Menurut saya ini bagus, dibanderol di harga sama 200 ribuan juga, dan kalian bisa beli dengan voucher-voucher yang disediakan oleh marketplace, bahkan sama pedagang, sama tokonya sendiri, sama brandnya sendiri. Bearing tanpa gimmick, konsep water resistance-nya lebih bagus karena sudah tidak ada switch anti reverse, jadinya punya tampilan yang andai lebih mewah banget ya daripada reel-reel umumnya di harga 200 ribu. Buat teman-teman yang mau ini, langsung cek di deskripsi atau nanti bisa join kita live juga di Shopee Fishing Tackle Indonesia untuk check out Seeking Spectre ya. Seperti itu teman-teman, yang mau di TT juga boleh ya, nanti ada Fishing Tackle Indonesia, saya bikin beberapa videonya. Saya Fajar di sini. Terima kasih untuk nonton, dan kalau konten ini bermanfaat jangan lupa tinggalin like dan subscribe-nya. Kalau ada mau komen silahkan komen, nanti saya balas. Terima kasih, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.